And the anime award goes to Cyberpunk Edgerunners. Ini bukanlah universe-nya Spider-Man Miles Morales ya. Ini adalah dunia distopia penuh teknologi di luar imagination yang bahkan manusia di zaman ini dapat menggonta-ganti anggota tubuh mereka sesuka hati. Jadi nggak ada lagi tuh Agus buntung atau Agus sedih. Soalnya dia kan bisa pasang tangan, ganti mata atau beli baru. Ya meskipun nggak ori pabrik. Berlatar tahun 2077, di sebuah kota bernama Night City yang menggambarkan masa depan distopia dengan teknologi canggih, muncul seorang penjahat yang secara tiba-tiba menghabisi nyawa seorang polisi yang sedang bertugas. Beberapa polisi yang melihat kejadian tersebut langsung menghujani tubuh si penjahat dengan peluru mereka. Namun semua itu sama sekali tidak melukainya. Usut punya usut, penjahat tersebut merupakan cyberpsychosis yang dapat mengubah bagian tubuhnya menjadi bermacam-macam senjata berbahaya. Semua peperangan barusan rupanya hanyalah sebuah game simulasi terbaru ciptaan Reaper Dog yang dimainkan oleh seorang bocah remaja bernama David. David sendiri memiliki kehidupan yang terbilang tidak cukup beruntung. Dia hanya tinggal berdua bersama sang ibu bernama Gloria yang memiliki profesi sebagai petugas medis. Hari ini David melakukan aktivitas rutinnya dalam mengikuti pelajaran sekolah. Namun di tengah proses pembelajaran, secara tiba-tiba virus milik Reaper Dog menyerang VR milik David hingga menghentikan semua kegiatan belajar. Alhasil David menjadi pihak yang disalahkan atas kejadian tersebut. Pihak sekolah memanggil Gloria dan meminta ganti rugi atas kerusakan sistem yang disebabkan oleh putranya. Namun menyadari kesulitan finansial yang sedang dihadapi oleh keluarganya, David mengusulkan sesuatu yang mengejutkan. Dengan penuh tekad, ia meminta izin kepada ibunya untuk berhenti sekolah. Ia ingin membantu perekonomian keluarga, bersedia bekerja atau melakukan apapun yang dapat menghasilkan uang, asalkan keluarganya bisa keluar dari kesulitan ini. Perkataan David membuat Gloria sangat sedih. Semua kerja keras yang Gloria lakukan selama ini adalah demi David, agar ia bisa terus bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Gloria tahu, sebagai keluarga dengan ekonomi rendah, mereka sering dipandang sebelah mata. Bahkan sekeras apapun David belajar, ia tetap tidak dianggap setara dengan anak-anak dari keluarga kaya di sekolahnya. Namun di balik rasa sedihnya, Gloria tetap berusaha tegar. Ia meyakinkan David bahwa dia bisa membuktikan kepada semua orang bahwa ia mampu. Gloria percaya kerja keras David tidak akan sia-sia. Dan suatu hari nanti, David akan berhasil mengubah derajat kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Kejadian barusan membuat David dan Gloria mengalami kecelakaan yang cukup parah. Beruntung petugas medis datang, namun bukan untuk menyelamatkan mereka, melainkan memprioritaskan kliennya sendiri. Kini David harus berusaha keras membawa Gloria mendapat penanganan dari rumah sakit terdekat. Meskipun harus berhutang, asalkan Gloria selamat, David merasa lebih tenang. Keadaan menjadi semakin diperburuk. Tatkala rumah tempat tinggal mereka sudah jatuh tempo, David terpaksa masuk melalui ventilasi udara dan mencari biaya dari rekening berbeda milik Gloria. Tidak disangka-sangka, David menemukan sebuah tas milik Gloria yang di dalamnya berisi peralatan cyberpsychosis. Benda tersebut merupakan alat utama sistem persenjataan militer untuk mendukung operasi, pertahanan, dan keamanan. Keesokan pagi saat David akan kembali ke sekolah, ia ditahan oleh beberapa murid tengil yang merasa kesal dengan tingkahnya kemarin. Mereka mencegah David dengan mengajaknya pergi ke suatu tempat, kemudian mulai menyalahkan David serta memaki kehidupan sulitnya. Awalnya David yang tetap cool tidak memperdulikan cacian tersebut. Tetapi ketika murid-murid tengil ini mulai menghina sang ibu dan mencurigainya sebagai wanita penghibur, amarah David mulai memuncak dan hampir menghajar mereka. Naas berkat chip yang tertanam di dalam tubuh si murid tengil, membuat ia dapat menguasai kemampuan bela diri untuk menghajar David hingga tersungkur tak berdaya.
Sedikit informasi nih friend, semua orang di kota ini memiliki chip yang dapat memberikan pemiliknya kemampuan berbeda-beda. Semakin mahal chip yang dimiliki, maka semakin besar juga memori untuk menyimpan berbagai kemampuan. Contohnya kayak murid tengil ini. Meski ia nggak pernah berkelahi, namun berkat memori di dalam chip miliknya, dia dapat menghajar David menggunakan gerakan-gerakan UFC McGregor sewaktu melawan Khabib. Di tengah kekalahannya, David menerima kabar yang jauh lebih menyakitkan. Pihak rumah sakit mengabarkan bahwa Gloria sempat sadar, namun kondisinya tiba-tiba memburuk secara drastis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dengan hati yang sangat hancur, David berusaha tegar menerima kepergian sang ibu sambil membawa abunya pulang ke rumah. Di tengah rasa kesedihan ini, David tiba-tiba memiliki ide yang sangat di luar Nurul, tidak masuk akal, bahkan tidak mungkin kita duda-duda. Yaitu David berencana untuk memasang peralatan cyber psikosis ke dalam tubuhnya dengan bantuan dari Reaper Dog. Awalnya Reaper Dog menolak karena mengetahui jika peralatan cyber psikosis bukanlah alat yang mudah diterima bagi manusia yang memiliki fisik lemah seperti David. Tetapi setelah melihat tekad dan keinginan besarnya, ia pun membuat taruhan. Taruhannya kayak gini, jika David tidak sanggup menahan peralatan cyber psikosis di tubuhnya, maka peralatan tersebut akan menjadi milik Reaper Dog secara gratis. Setelah memasang peralatan cyber psikosis dengan bekas operasi yang belum kering, David langsung pergi ke sekolah dan membalas perbuatan si murid tengil. Di perkelahian mereka kali ini, David berhasil jauh mengungguli kemampuan para murid dan menghajar si tengil sampai menangis di pojokan. Meskipun merasa puas setelah membalas dendam, perasaan sedih David atas kepergian sang ibu tetap tidak bisa terobati. Kehilangan itu meninggalkan kekosongan yang mendalam karena kini ia tidak lagi memiliki siapapun yang bisa mendukungnya. Dalam keputusasaan, David memutuskan untuk meninggalkan keinginan mendiang ibunya dalam melanjutkan sekolah karena merasa bahwa harapan itu telah sirna bersama kepergiannya. Di lain sisi, pihak sekolah memergoki perangkat ilegal yang David pasang di tubuhnya. Rupa-rupanya pihak sekolah juga mengetahui kalau implan peralatan cyber psikosis adalah milik salah satu anggota militer. Namun karena efek samping yang sangat berbahaya membuat militer tersebut mulai mengacaukan kota hingga mengakibatkan kecelakaan dan peralatan cyber psikosis hilang di lokasi. Kemudian setelah David terlihat mengenakan peralatan cyber psikosis, membuat pihak sekolah dan pihak militer mengetahui kalau yang menemukan peralatan bekas itu adalah dirinya. Lalu demi mendapatkan kembali peralatan cyber psikosis, pihak militer meminta pihak sekolah melakukan apapun agar David tetap dalam pengawasan mereka. Hari ini David pergi menaiki kereta, meskipun ia sendiri tidak tahu akan pergi kemana. Di tengah perjalanan, David memergoki seorang wanita bernama Lucy sedang mencuri beberapa chip milik orang di sekitarnya. Melihat kemampuan David dan peralatan cyber psikosis di tubuhnya, membuat Lucy sangat tertarik untuk mengajak David bekerja sama. Lucy berjanji akan membagi hasil dari penjualan chip di pasar gelap kepada David. Setelah menyelesaikan tugas pertamanya, David mulai merasakan efek samping dari peralatan cyber psikosis yang digunakannya, hingga membuatnya hilang kesadaran. Lucy yang khawatir dengan kondisinya segera membawa David ke salah satu anggota tim medis untuk mendapatkan bantuan. Namun niat baik itu berujung bahaya setelah menyadari bahwa David menggunakan peralatan cyber psikosis yang sangat mahal. Petugas medis tersebut malah berkhianat dan berniat mengambil peralatan itu untuk keuntungan pribadi. Beruntung, Lucy berhasil melawan dan menyelamatkan David dari situasi berbahaya tersebut. Dalam kondisinya yang masih lemah, David meminta Lucy untuk membawanya ke Reaper Dog, berharap perawatan lanjutan bisa menyelamatkan nyawanya dan menghentikan efek dari cyber psikosis.
Reaper Dog memperingatkan David agar tidak menggunakan kemampuan peralatan cyber psychosis tidak lebih dari 3 kali, atau kesadaran David akan menghilang dan dirinya berubah menjadi robot humanoid tak berakal. Maka dari itu, Lucy bertugas untuk menjaga dan mengawasi David agar hal buruk tidak terjadi padanya. Malam ini, Lucy mengajak David menginap di rumahnya. Mau ngapain tuh? Eits, jangan mikir macem-macem, friend. Tujuan Lucy semata-mata untuk membangun chemistry mereka berdua sebagai tim dalam menjalankan bisnis pencurian dan penjualan chip. Lucy mengajak David menjelajahi bulan melalui virtual domain buatannya. Lucy mengaku kalau David adalah orang pertama yang diajak menjelajahi dunia virtual ini. Dan Lucy juga merasa sangat senang bersama David. Akan tetapi di tengah kesenangannya, secara tiba-tiba David mendapat kejutan dari beberapa orang tidak dikenal. Nyatanya, ketiga orang ini adalah kenalan Lucy. Salah satu pria mengaku bahwa peralatan cyber psychosis adalah barang miliknya yang sudah dibeli oleh Gloria, mendiang ibu David. Lah, kok bisa bang? Oke, jadi gini friend. Kalian ingat dengan pihak militer sebelumnya? Dia adalah pencipta peralatan cyber psychosis yang melakukan uji coba kepada salah satu militer namun gagal. Nah, mengetahui kegagalan tersebut, Gloria pun mencuri peralatan cyber psychosis untuk dijual ke mereka. Tapi sebelum melakukan pengantaran, Gloria harus menjemput David di sekolah karena masalah yang dibuatnya. Lalu saat Gloria hendak mengirim peralatan cyber psychosis ke pria-pria bengal ini, mereka berdua mengalami kecelakaan dan pihak medis mengira kalau tas beserta isinya merupakan milik Gloria. Maka dari itu, David pun memutuskan untuk membawanya pulang. Pada momen ini, barulah David memberitahu kalau sebenarnya Gloria sudah kehilangan nyawa setelah kecelakaan. Sebagai anak, sudah sewajarnya membawa barang peninggalan ibu. Kemudian mengetahui kenyataan pahit tersebut membuat pria-pria ini mulai prihatin kepada David. David pun bersedia bekerja untuk kelompok mereka sebagai cyberpunk demi membayar uang yang sudah dikeluarkan, asalkan peralatan cyber psychosis tidak diambil dari tubuhnya. Lalu, setelah menyetujui kesepakatan ini, mereka memerintah Lucy agar memasang pelacak ke dalam tubuh David agar ia tidak bisa kabur. Keesokan hari, David mendapat panggilan dari kepala sekolah yang menyatakan kalau David bisa kembali bersekolah asalkan ia mau meminta maaf kepada temannya. Sayang karena David tidak lagi mementingkan hal tersebut, ia pun langsung menutup panggilan dan pergi ke markas cyberpunk. Tugas pertama David adalah mengincar pengawal pribadi demi mendapatkan data navigasi milik perusahaan Arasaka. Tugas David cukup mudah. Dia hanya perlu mengambil chip memori untuk disalin, kemudian mengembalikannya lagi sebelum pengawal pribadi sadar. Akan tetapi karena ada masalah tak terduga, memaksa David dan Lucy harus mengambil chips serta mobil milik perusahaan Arasaka. Tidak lama berselang, sekelompok anggota geng motor sewaan dari perusahaan pengawal pribadi muncul dan mulai mengejar David. Namun bagi David, mereka bukanlah ancaman berarti. Berkat peralatan cyber psychosis yang terpasang di tubuhnya, ia dengan mudah menghindari kejaran dan melaju menuju tempat yang telah ditentukan. Awalnya, David merasa tugasnya sudah selesai, tetapi satu anggota geng lain berhasil menyusul dan menghajarnya sampai tersungkur. Beruntungnya, David berhasil diselamatkan oleh ketua kelompok cyberpunk yang terkenal sangat sadis. Kejadian barusan menjadi tragedi buruk bagi perusahaan Arasaka. Di satu sisi menjadi pelajaran bagus bagi David dalam mengendalikan peralatan cyber psychosis yang menempel di tubuhnya. Sang ketua pun mulai mempercayai kinerja David. Ia lalu memperkenalkan diri dan semua anggota cyberpunk kepada David agar mereka bisa menjadi lebih dekat. Di antaranya adalah Main, Dorio,
Kiwi, Lucy, Rebecca, dan Pilar. Sebagai imbalan atas keberhasilannya, David mendapat 1 kantung penuh dosis imun untuk menekan rasa sakit yang ia dapatkan setelah menggunakan peralatan cyberpsychosis. Main juga memberikan David upah yang dikirim langsung ke dompet virtualnya. Di penghujung pembicaraan, seorang pria bernama Faraday yang memberikan kelompok cyberpunk pekerjaan datang untuk memperingatkan Main. Ia menegaskan bahwa Main tidak boleh bertindak mencolok saat menjalankan tugasnya, atau kerjasama mereka akan dibatalkan. Mendengar peringatan tersebut, Main hanya bisa mengangguk setuju. Baginya yang terpenting adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan seluruh anggota timnya. Sementara itu, David mendapat panggilan lagi dari pihak sekolah. Mereka memaksanya untuk meminta maaf kepada murid tengil yang pernah berselisih dengannya serta kepada ayahnya, yaitu Tuan Tanaka. Namun siapa sangka, Tuan Tanaka ternyata adalah sosok ketua perusahaan Arasaka, target utama kelompok cyberpunk dalam misi mereka tadi siang. Malam ini, Main memaksa David agar mengikuti setiap kegiatan dari kelompok cyberpunk. Mulai dari mengambil barang milik Pilar di pedagang gelap, menemui Lucy untuk melakukan latihan bersama, sampai berkumpul di bar, tempat mereka semua sering melakukan pesta. Sesekali, Main juga mengajak David belajar berkendara dan memberikannya sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Setiap momen yang dilalui bersama kelompok cyberpunk perlahan membuat David merasakan kembali hangatnya kehadiran sebuah keluarga. Mereka menerima David bukan hanya sebagai sekadar rekan, tetapi dengan ikatan yang jauh lebih dalam, hampir seperti keluarga sejati. Sebagai bukti keseriusannya menjadi bagian dari kelompok tersebut, David bahkan bersedia menjalani sejumlah modifikasi tubuh, menunjukkan tekad dan loyalitasnya kepada mereka. Namun, di balik semua kehangatan, kelompok cyberpunk memiliki konsekuensi yang sangat besar. Pada suatu malam, secara tiba-tiba orang asing melakukan penyerangan dan meledakan kepala Pilar di hadapan teman-temannya. Kejadian tadi nyaris membuat David menjadi korban berikutnya. Beruntung, Main berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Main dan Kiwi memutuskan untuk tetap berada di lokasi hingga pihak berwajib tiba. Sementara David dan Lucy segera pergi ke Ripperdoc untuk memperbaiki kerusakan yang mereka alami. Peristiwa itu meninggalkan bekas yang mendalam pada Lucy. Dengan perasaan yang campur aduk, ia akhirnya mengakui bahwa dirinya takut mengalami nasib yang sama seperti Pilar. Ketakutan itu pun semakin besar karena Lucy telah menaruh hati pada David. Rasa sayang yang justru membuatnya semakin takut kehilangan dirinya. Malam ini, Kiwi mencari laporan mengenai perusahaan Arasaka dan Tanaka. Apakah mereka terlibat dalam kejadian malang yang menimpa Pilar? Setelah meretas berbagai sistem keamanan dan berhasil menembus akses langsung ke perangkat pribadi milik Tanaka, Kiwi tidak menemukan apapun selain kumpulan video dewasa. Selain itu, kebanyakan video tersebut berasal dari seseorang bernama JK yang merupakan singkatan dari Jimmy Kurosaki, seorang sutradara kondang yang mungkin bisa memberinya banyak informasi mengenai Tanaka. Lalu dari informasi tersebut, Main pun mulai menyusun rencana untuk memata-matai JK. Sayangnya, gelagat mereka berhasil diketahui oleh JK. Dia mengeluarkan frekuensi untuk mengacaukan chip Main dan David, kemudian kabur dari kepungan kelompok cyberpunk dengan membawa David. David dipaksa masuk ke dalam virtual domain yang JK ciptakan dan melawan banyak pihak berwajib. Dengan wujudnya sebagai cyberpsychosis, David mampu menghadapi mereka semua. Akan tetapi, semua itu adalah hal yang paling David tidak inginkan. Tidak lama kemudian, Dorio dan Lucy datang. Berkat alat pelacak yang masih menempel di tubuh David, mereka berdua berhasil menyelamatkan David dan mengeluarkan dia dari virtual JK.
Pada momen ini, JK sempat terkejut dengan peralatan cyberpsychosis yang menempel di tubuh David. Pasalnya, ketika seorang manusia menjadikan peralatan cyberpsychosis sebagai implan permanen di tubuhnya, manusia tersebut hanya memiliki pilihan dalam hidup, yaitu kehilangan akal dan menjadi cyberpsychosis yang gila, atau kehilangan nyawa karena banyak pihak yang mengincarnya. Setelah melakukan kesepakatan yang cukup panjang, akhirnya JK mau mengikuti instruksi Main untuk menjebak Tanaka ke tempat yang sudah mereka siapkan. Saat Tanaka mencoba menghubungi pihak keamanan untuk meminta bantuan, Lucy dan Kiwi berhasil memutus aksesnya, hingga membuat rencana mereka tetap berjalan lancar. Namun, Tanaka tidak menyerah begitu saja. Ia meluncurkan serangan dengan jarum beracun, tetapi David berhasil menggagalkan upaya tersebut tepat waktu. Meski mereka akhirnya berhasil membuat Tanaka tak sadarkan diri, serangan barusan mengenai JK yang mulai kehilangan kesadarannya akibat luka yang dideritanya. Kemudian, dengan kondisi yang semakin genting, kelompok cyberpunk memutuskan untuk segera meninggalkan lokasi sebelum keberadaan mereka diketahui oleh pihak lain. Beberapa malam setelahnya, Main mulai mengalami gejala aneh yang membuat dirinya tidak mengenali anggota cyberpunk sendiri, bahkan sampai menghajar Kiwi. Melihat kejanggalan yang terjadi pada si pemimpin, Doryo dan beberapa anggota lain dapat berasumsi kalau Main mulai berubah menjadi cyberpsychosis. David berusaha meyakinkan hal tersebut dan meminta penjelasan dari Main. Akan tetapi, Main justru menyudutkan David dan berkata kalau dia hanyalah bocah kencur yang tidak tahu apa-apa. Tidak ingin membiarkan Main kehilangan akal, Lucy dan David berusaha mendapat informasi dari dalam memori Tanaka dengan menyambungkannya langsung kepada Lucy. Di samping itu, Faraday kembali menghubungi Main untuk mendapat informasi mengenai perkembangan tugas mereka dalam mengambil seluruh data milik Tanaka. Main berterus terang kalau kelompok cyberpunk mendapat banyak kesulitan, namun kini sudah dalam proses pengambilan data. Akan tetapi di penghujung percakapan, kesadaran Main tiba-tiba mulai menghilang lagi, pertanda bahwa kondisinya semakin tidak stabil. Bersamaan dengan itu, Tuan Tanaka tersadar dari pingsannya dan melakukan percakapan secara langsung dengan David. Dalam percakapan ini, Tanaka memberitahu kalau dialah yang merekomendasikan David agar bisa kembali bersekolah. Sudah sepantasnya seorang pelajar seperti David tidak berurusan dengan kelompok cyberpunk. Ditambah lagi, Tanaka berusaha menghasut David kalau kelompok cyberpunk hanya memanfaatkan peralatan cyberpsychosis di tubuhnya. Jika semua misi mereka selesai, maka David akan dibuang begitu saja. Selama percakapan berlangsung, Lucy berhasil menembus semua sistem di memori Tanaka. Dan nyatanya, hanya mendapat beberapa video mengenai sekolah, termasuk pertengkaran David dan anak Tanaka di sana. Di saat yang bersamaan, bujukan Tuan Tanaka hampir berhasil memengaruhi David. Namun Main dan Doryo tiba tepat waktu untuk menyadarkannya dari jebakan pikiran tersebut. Sayangnya, percakapan barusan menguras energi Tanaka hingga menyebabkan sistem di tubuh cybernya mengalami kerusakan parah, membuat lokasi mereka terdeteksi oleh pihak berwajib dan tim medis. Dalam situasi genting itu, Main menggunakan tubuh Tanaka sebagai tameng untuk menahan serangan. Sementara ia dan Doryo berusaha menghadang petugas demi memberi kesempatan bagi David dan Lucy untuk melarikan diri. Namun di tengah pertempuran, kondisi Main benar-benar mencapai batas. Kesadaran sepenuhnya hilang, menjadikannya tak mampu lagi membedakan mana kawan dan lawan. Dalam amukan tanpa kendali, Main bahkan secara tragis menghabisi Doryo, rekannya sendiri. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, pihak berwajib memanggil tim khusus yang memang dilatih untuk menghadapi individu dengan cyberpsychosis seperti Main. Kedatangan mereka bersamaan dengan kembalinya David yang nekat ingin membantu meskipun membahayakan nyawanya sendiri. Namun di tengah amukan yang memuncak,
sisa-sisa kesadaran Main masih mampu mengendalikan dirinya untuk satu keputusan terakhir yang tidak ingin membahayakan nyawa David dan anggota lainnya. Main dengan berat hati meledakkan area sekitar, memaksa David untuk melarikan diri agar meninggalkan tempat tersebut. Pengorbanan itu pun menjadi momen terakhir Main sebagai pemimpin yang selalu memprioritaskan keselamatan timnya. Beberapa waktu berlalu, kelompok Cyberpunk masih berdiri dengan David sebagai penanggung jawab utamanya. Malam ini David bersama Rebecca mendapat klien yang memintanya menyelamatkan seorang gadis dari penculikan salah satu geng cemen. Kemampuan David yang tidak bisa diragukan lagi mampu menuntaskan misi ini dengan sangat mudah. Dengan implan baru di beberapa bagian tubuhnya, David bahkan tidak merasakan dampak berat dari peralatan cyber psychosis. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, David kembali mengunjungi Ripperdoc untuk menjalani perawatan. 80% tubuhnya telah digantikan oleh prototipe cyborg yang beredar di pasar gelap. Namun ada satu bagian tubuh yang tetap tidak disentuh, yaitu lengannya. Lengan tersebut adalah peninggalan Main, simbol kepercayaan dan pengorbanan yang Main janjikan akan diwariskan kepada David jika ia gugur dalam pertarungan. Di tengah proses perbaikan, David menerima panggilan dari Kiwi yang memintanya segera menemui Faraday. Tujuan Faraday kali ini adalah untuk menyelesaikan misi pengambilan data yang sebelumnya gagal diselesaikan oleh Main. Namun, pada kali ini Faraday memiliki syarat yang berbeda. Dia tidak lagi membebankan keseluruhan misi kepada David, terutama karena Tanaka ternyata tidak memiliki data yang dia cari. Namun Faraday menuntut kerjasama dengan David, asalkan David bersedia membawa Lucy kembali ke dalam timnya, menjadikan Lucy sebagai kunci utama untuk menuntaskan misi tersebut. Setibanya di rumah, David langsung memberitahu Lucy mengenai kesepakatan dari Faraday. Tetapi Lucy merasa kalau dirinya tidak dibutuhkan sebab ada Kiwi yang lebih hebat dalam meretas data. Selain itu, ada alasan lain yang selama ini disembunyikan oleh Lucy dari David. Jadi sebenarnya Lucy lahir di negara lain dan dibesarkan di dalam fasilitas perusahaan Arasaka. Di fasilitas tersebut ada 13 anak terbaik yang memiliki kemampuan sebagai netrunner atau peretas. Mereka tumbuh dengan impian yang ditanamkan sejak lahir oleh perusahaan Arasaka, yaitu menjadi peretas terbesar dan terhebat di seluruh dunia. Salah satu tujuan besar Arasaka mendidik ke-13 anak ini adalah untuk membobol sebuah domain internet yang runtuh pada 50 tahun lalu. Ada rumor mengatakan kalau perusahaan Arasaka menyimpan warisan pengetahuan yang hilang di dalam domain digital tersebut. Namun, setiap kali seorang peretas berhasil menembus domain tersebut, sebuah program liar muncul untuk menyerang. Program ini tidak hanya menghancurkan memori para peretas di dunia maya, tetapi nampaknya juga terasa hingga ke dunia nyata. Lebih mengerikannya lagi, dari 13 anak yang pernah menjadi korban program ini, hanyalah Lucy yang berhasil selamat. Merasa hidupnya berada di ujung tanduk, Lucy memutuskan untuk melarikan diri dari cengkraman perusahaan Arasaka. Dengan ketakutan yang terus menghantui, ia berlari tanpa henti, mengembara dari satu kota ke kota lain, hingga akhirnya tiba di Night City, tempat yang ia pilih untuk bersembunyi dan mencoba memulai hidup baru. Beruntung Lucy bertemu dengan David, seseorang yang mampu menghapus semua rasa takutnya. Dan kini, satu-satunya hal yang ditakutkan Lucy adalah kehilangan David. Di malam berikutnya, David mendapat misi untuk menghabisi beberapa petinggi Arasaka. Diam-diam, Lucy juga ikut menghabisi salah satu petinggi yang saat itu baru pulang dari tempat bekerjanya. Insiden tersebut membuat putra Tanaka yang kini naik menjadi petinggi baru perusahaan Arasaka menuduh perusahaan Militech sebagai pelakunya,
mengingat kedua perusahaan ini saling bersaing dengan cara apapun demi mendapat perhatian dari masyarakat Night City. Rencananya, perusahaan Arasaka akan mengirim sekelompok geng kota untuk mengincar Faraday yang diketahui menjadi kaki tangan perusahaan Militech. Di luar dugaan, Faraday berhasil mengantisipasi penyerangan tersebut. Ia pun sadar kalau pelakunya adalah pihak dari perusahaan Arasaka dan langsung menghubungi petinggi perusahaan tersebut secara langsung. Faraday merencanakan untuk memata-matai perusahaan Arasaka dengan berpura-pura menawarkan kerjasama pada mereka. Tawaran besar tersebut tentu saja menjadi peluang emas bagi perusahaan Arasaka untuk menggali lebih dalam tentang rencana perusahaan Militech. Akhirnya, Faraday pun mengadakan pertemuan langsung dengan utusan dari perusahaan Arasaka. Tugas pertama Faraday adalah mencari pelaku yang menghabisi beberapa petinggi perusahaan Arasaka. Diduga pelaku tersebut adalah seorang peretas yang bersembunyi di dalam kelompok cyberpunk. Di sisi lain, David menunjukkan gejala perubahan menuju cyberpsychosis. Ia mulai berhalusinasi tentang mendiang ibunya dan terus teringat pada setiap misi yang telah ia jalani belakangan ini. Hingga pada suatu malam, David kehilangan kesadaran dan memaksanya untuk segera dibawa ke Reaper Dog. Reaper Dog memperingatkan agar David berhenti menggunakan peralatan cyberpsychosis sebelum semuanya terlambat dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Lucy yang semakin khawatir dengan kondisi sang kekasih pun meminta David agar melepaskan semua implan, termasuk peralatan cyberpsychosis yang menempel di tubuhnya. Akan tetapi, David menolak. Ia merasa masih memiliki banyak tanggung jawab yang belum terselesaikan. Mulai dari mewujudkan impian mendiang sang ibu yang ingin melihatnya hidup dalam kemewahan, hingga memenuhi harapan Maine yang mempercayakan David untuk menggunakan prototipe miliknya. Lucy pun berkata, "Yang, kamu gak bisa terus seperti ini. Kamu gak bisa hidup hanya untuk memenuhi impian orang lain. Coba deh jadi dirimu sendiri dan jalani hidup ini sesuai keinginanmu bersama aku." Di tengah upayanya membujuk, secara tiba-tiba Lucy berhasil mendapatkan lokasi seorang peretas dari perusahaan Arasaka yang sedang memperbaiki data. Lalu untuk mencegah proses tersebut dan menghindari terkuncinya seluruh data, Lucy segera menuju lokasi peretas yang kebetulan tidak jauh dari tempatnya berada. Namun sialnya, setibanya di lokasi, Lucy mendapat serangan yang membuat ia mengalami kegagalan jaringan. Ternyata semua ini hanyalah perangkap yang dirancang untuk menjebak Lucy. Rupa-rupanya perangkap ini sengaja disiapkan oleh Faraday. Ia mengajak Kiwi agar mau bekerja sama dalam menangkap peretas yang meneror perusahaan Arasaka. Terbongkarlah jika selama beberapa waktu ini Lucy berusaha menghilangkan data dan informasi mengenai David yang memiliki peralatan cyberpsychosis milik militer agar tidak ada pihak lain yang mengincarnya. Dia sengaja keluar dari kelompok cyberpunk untuk bisa melancarkan aksinya seorang diri. Dan segala yang Lucy upayakan selama ini semata-mata demi keselamatan sang kekasih. Setelah melakukan interogasi dan penelusuran data lebih lanjut, Kiwi dan Faraday juga menemukan informasi mengejutkan mengenai kebenaran Lucy, yang merupakan bocah dari fasilitas perusahaan Arasaka yang berhasil kabur. Faraday berencana menjadikan Lucy sebagai alat tawar-menawar agar dirinya dapat memperoleh keuntungan serta peran penting di perusahaan Arasaka. Tidak hanya itu, Faraday juga berusaha menangkap David dengan mengirimnya untuk menjalankan sebuah misi yang telah ia atur sebelumnya sebagai umpan untuk menjebak David dan kelompok cyberpunk. Setelah berhasil mengambil salah satu mobil, secara tiba-tiba pihak perusahaan Militech datang untuk merebut. Usut punya usut, rangka cyberpsychosis yang baru saja David dapatkan merupakan prototipe jenis terbaru yang jauh mengungguli kemampuan peralatan cyberpsychosis milik David. Militech takut jika perusahaan mereka kalah saing oleh Arasaka karena kehadiran rangka cyberpsychosis tersebut.
Faraday kemudian memanfaatkan Lucy dengan menghubungi David untuk memaksanya mengenakan rangka cyber psychosis atau semua orang yang sedang bersama David kehilangan nyawa akibat serangan Militech. Menyadari situasi yang semakin terpojok dan memikirkan keselamatan orang lain, membuat David mau menuruti perkataan Lucy. Setelah rangka cyber psychosis terpasang, Lucy baru tersadar dari pingsannya dan segera memberitahu David kalau semua ini adalah jebakan Faraday. Faraday bekerja sama dengan perusahaan Arasaka untuk menjebak David mengenakan rangka agar melawan perusahaan Militech dan melakukan uji coba terhadap rangka cyber psychosis tersebut dalam peperangan sungguhan. Di samping itu, Kiwi berencana kabur setelah melumpuhkan salah satu anggota Cyberpunk. Dan dari aksinya membuat David dan kawan-kawan sadar kalau selama ini Kiwi bekerja sama dengan Faraday untuk menangkap Lucy dan menjebak David dalam peperangan ini. Beruntungnya, peralatan cyber psychosis dan rangka terbaru milik perusahaan Arasaka yang sudah menyatu dengan tubuh David membuatnya bisa dengan mudah mengalahkan prajurit kiriman perusahaan Militech. Meskipun kejadian kemarin adalah jebakan Faraday, tetapi David merasa diuntungkan sebab ia mendapat rangka cyber psychosis yang sangat kuat. Kini tugas David dan kelompok Cyberpunk adalah pergi ke perusahaan Arasaka untuk menyelamatkan Lucy serta melakukan balas dendam. Selama dalam perjalanan, pihak perusahaan Militech masih mengejar, disusul dengan kemunculan keamanan dari pihak perusahaan Arasaka yang terus memantau rangka cyber psychosis miliknya. Dalam peperangan ini, perlahan-lahan kesadaran David mulai menghilang. Ia mengalami beberapa halusinasi luar biasa yang membawanya kembali ke masa lalu. Dalam halusinasinya, David melihat bayang-bayang mendiang ibunya tersenyum hangat seolah memanggilnya pulang. David merasa tubuhnya semakin berat. Kendali atas dirinya pun perlahan memudar. Ia juga mengingat saat-saat bersama Main ketika ia pertama kali merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun di balik kenangan indah itu, muncul bayangan kelam dari semua misi berdarah yang telah dilalui, membebani pikirannya seperti rantai yang mengikat. Di satu sisi, Kiwi mendapat pengkhianatan dari Faraday setelah berhasil membawa David masuk ke dalam masalah ini. Hal itu pun membuat Kiwi akhirnya sadar kalau Cyberpunk adalah rumah yang telah ia hancurkan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir akibat serangan dari Faraday yang menembus tubuhnya, Kiwi memberi pesan perpisahan berupa lokasi Lucy yang masih berada di dalam pesawat Faraday. Lompatan barusan menjadi kesempatan besar bagi David untuk masuk ke dalam perusahaan Arasaka yang dijaga ketat oleh para penjaga. Kini ia bisa leluasa bertindak sesukanya setelah memastikan keselamatan Lucy. Salah satu cyber psychosis ciptaan perusahaan Arasaka pun ikut dalam pertempuran ini. Cyborg tersebut mampu mengimbangi kemampuan dan kecepatan David. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit. Meskipun David telah mengaktifkan seluruh kekuatan prototipe yang ia kenakan, cyborg tersebut tidak kalah tangguh. Dengan sisa kesadarannya, David memusatkan seluruh kekuatannya untuk satu serangan terakhir, mencoba menghancurkan cyborg tersebut sebelum dirinya benar-benar kehilangan kendali selagi Lucy meninggalkan area pertempuran. Tetapi cyborg Arasaka bukanlah lawan yang mudah dikalahkan, dan pertempuran ini mulai berubah menjadi ujian akhir bagi David, baik secara fisik maupun mental. Namun di saat kritis itu, David teringat janji yang ia buat kepada Lucy, yaitu janji untuk melindunginya apapun yang terjadi. Inilah impian David selama ini. Ia ingin mewujudkan harapan Lucy untuk tetap hidup dan menyelamatkannya dari masa lalu kelam yang telah membuat Lucy sangat menderita.
Waduh, endingnya bener-bener gak sesuai harapan nih. Setelah mengikuti semua perjuangan David untuk mendiang ibunya dan pengorbanan David yang begitu besar untuk Lucy, gue bener-bener gak nyangka kalau akhir hidup David sangatlah tragis. Sementara Lucy sendiri, dia cuma bisa menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena Lucy sadar, keinginan terakhir bagi David adalah membuatnya tetap hidup. Namun dibalik itu semua, gue jadi mulai mengerti kalau yang membuat seseorang benar-benar menjadi manusia adalah kebaikan hati dan upaya orang tersebut memperjuangkan makna kehidupannya. Ingat ya friend, keunikan dan kemanusiaan sejati gak bisa digantikan oleh teknologi, seberapapun canggihnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mendukung Movie Rastis dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.